So hari ini kita akan ngobrol bareng Dr. Astrid dari dokter internis, Dr. Astrid dari dokter Mitra Keluarga Bintaro, saya dari komunitas, dari Spin Productions, kita production house, tapi punya concern banyak tentang hal ini. Oke, halo. Iya, halo Dokter Astrid. Saya udah kasih intro sedikit, Dokter Astrid. So hari ini kita dapat kesempatan ngobrol sama Dokter Astrid. Dia ini ahli penyakit dalam ya, penyakit dalam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Hari ini Mitra Keluarga Bintaro berkolaborasi dengan Spin Production bekerja sama dalam Instagram Live ini untuk memberikan penyuluhan, sharing-sharing aja lah ya, lebih banyak tentang COVID-19. Karena tadi sebenarnya kalau kita lihat judulnya lagi, be mindful in this situation gitu ya, lebih berhati-hati, cautious, tapi tentunya jangan berlebihan bersikap. Nah, berlebihan bersikap ini kita tentunya bisa tanggulangi dan dilakukan hanya dengan punya pengetahuan yang cukup. Nah, kita coba dengerin nih, kita simak dulu dari Dokter Astrid seperti apa nih pengetahuan-pengetahuan yang basic yang perlu kita punyain dalam menanggulangi agar tidak semakin menyebarnya wabah COVID-19 ini. Untuk kita bisa bersikap tenang, kita bisa sehat, tentunya kita harus tahu dulu kan, COVID-19 itu apa sih? Nah, COVID-19 itu adalah suatu penyakit, namanya yaitu Coronavirus Disease 2019. Sebenarnya dia itu disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus itu adalah sekelompok virus yang bisa menyerang hewan maupun manusia. Nah, sebenarnya itu coronavirus itu udah ada sejak dulu. Gejalanya bisa yang ringan, mulai dari batuk pilek biasa, sampai gejala berat, sesak nafas, seperti yang sempat mewabah tahun 2002 lalu, yaitu SARS atau MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Jadi sebenarnya coronavirus ini bukan sesuatu yang baru gitu di dunia medis. Berikutnya, bagaimana sih gejala-gejala orang yang terinfeksi COVID-19 ini? COVID-19 itu gejalanya sangat bervariasi. Jadi kita sering mengira bahwa kalau COVID-19 pasti sesak nafas, pasti batuk, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Gejalanya sangat bervariasi, bisa demam, rasa lelah, batuk kering, nyeri tenggorokan, ada juga yang nyeri otot, nyeri sendi, atau hidung tersumbat, atau merasa haus, sering tenggorokannya kering, sakit kepala, atau sesak napas, diare pun ada, diare sakit perut pun ada, yang kita tidak menduga bahwa orang ini COVID-19, tapi setelah di-swab hasilnya positif. Kemudian tapi kita harus ingat, dari sekian banyak penderita COVID-19, 80% diantaranya itu berhasil sembuh tanpa perawatan khusus. Jadi itu kita harus ingat. Jadi di tengah berita-berita yang negatif, kita harus ingat bahwa ada berita positifnya, ada berita yang menggembirakan, yaitu walaupun dia gampang menular, tapi sebagian besar pasien itu sembuh dengan sendirinya. Hanya 20% lah yang gejalanya lebih serius. Dan setelah diteliti, setelah dilihat bahwa yang dapat gejala lebih serius itu biasanya lansia atau orang-orang yang sudah ada penyakit lain sebelumnya, misalnya diabetes, sakit jantung, gagal ginjal, atau obesitas. Nah, orang-orang seperti itu mereka berisiko untuk mendapatkan gejala yang lebih berat. Terus yang berikutnya, bagaimana sih cara penularan virus corona ini? Nah, ya dokter, sebelum kita masuk ke situ, tadi kan udah dijelasin ada beberapa gejala ya. Gejala-gejala ini variatif, bisa beda-beda. Bahkan saya juga baru tahu, diare pun bisa ada kemungkinan ke situ gitu ya. Ini something new for me. Walaupun saya cukup ngikutin ini sejak mulai di-announce bahwa di RI ada kasus ini. Tapi kalau buat gampangnya nih buat audiens kita nih yang lagi ikut biar paham juga, karena nanti juga sudah ini kan bakal kita keep juga ya selama 24 jam ke depan. Ada gejala apa yang bisa dibilang misalkan 1, 2, 3 yang pasti akan ke arah situ lah. Bukan pasti lah, yang paling banyak. Yang paling banyak itu demam dan batuk. Arahnya ke situ ya, demam dan batuk ya. Tapi belum tentu pasti arahnya situ. Ya, jadi otomatis gini, ini kan lagi pandemi. Pandemi itu artinya penyakit yang menyerang satu bola bumi gitu loh. Seluruh dunia terkena penyakit ini. Jadi otomatis, jadi di tengah pandemi ketika ada orang demam atau sesak nafas atau batuk atau nyeri menelan, udah pasti yang kita pikirkan COVID dulu. Oke. Jadi itu indikasinya bisa buat jadi pegangan, demam dan batuk ya, dua hal itu akan menuju ke situ kira-kira, tapi belum tentu, tapi lebih berhati-hati itu buat rambu-rambu kita nih, lebih berhati-hatinya. Oke, jadi lanjutannya tadi gimana dok? Oke, berikutnya yang kita harus tahu kan cara penularan ya kan. Jadi kalau kita tahu bagaimana cara penularan COVID, otomatis kita tidak parno berlebihan ya kan.
kita tahu gimana cara menghindari terkena virus ini. Jadi sebenarnya sudah diumumkan oleh WHO bahwa penularan virus corona ini, COVID-19 ini melalui droplet. Droplet itu artinya dari percikan-percikan ludah atau cairan-cairan yang keluar dari mulut atau hidung penderita. Kalau kita sudah tahu bahwa ini droplet, berarti kita nggak perlu parno berlebihan kan? Jadi droplet itu artinya keluar ketika kita itu batuk atau kita bersin. Dan peneliti-peneliti itu sudah meneliti bahwa ketika kita bersin atau ketika kita batuk, itu percikan itu kita jangan bayangkan ludah gitu kan yang volumenya besar, tapi ini percikan kecil, jadi dia bisa menyebar itu sampai radius 1 meter dari penderita tersebut. Makanya itu pemerintah selalu menerapkan namanya physical distancing kan, kita harus jaga jarak minimal 1 meter. Jadi ketika ada penderita yang batuk atau bersin, kita aman gitu loh. Jadi penting banget kita harus ingat, itu droplet dan jaga jarak minimal 1 meter. Nah, ada orang karena tidak mengerti bahwa ini droplet, jadinya parno. Misalnya, ada tetangganya 3 rumah, di sebelah rumah dia terkena COVID. Wah, udah ketakutan sendiri. Padahal kan nggak mungkin kan percikan ludah penderita itu bisa sampai melewati 2 rumah kan. Nah, selama kita jaga jarak, kita menjauhi pasien-pasien COVID-19, otomatis kita akan safe. Jadi kita nggak usah takut berlebihan. Misalnya, oh tetangga ada yang kena ini, atau dari RT sebelah, Toto pindah ke sini gitu-gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Ya, kecuali kalau kita ada kontak langsung ya dengan orang tersebut. Nah, jadi itu juga Arif, kita harus ingat bahwa penularan itu dengan droplet itu kan ada caranya, ada penularan langsung atau tidak langsung, ya kan? Nah, penularan langsung itu misalnya kita berbicara langsung atau kita batuk dan orang lain ada di depan kita. Nah, itu penularan langsung. Tapi kalau penularan tidak langsung, itu misalnya penderita COVID-19, dia batuk atau bersin, terus tangan yang terkontaminasi ini, dia memegang saklar lampu, tombol lift. Nah, kemudian kita memegang barang yang sama, terus kita tidak mencuci tangan, kita tidak pakai hand sanitizer, dan kita langsung memegang wajah kita. Nah, itulah dibilang penularan tidak langsung. Makanya selain physical distancing, kita perlu sekali untuk sering mencuci tangan. Nah, jalur masuknya itu mana aja tuh? Kalau misalkan yang kita perlu lebih cautious, itu mata, aja. Mulut, hidung. Nah, gitu. Memang banyak pasien yang suka nanya, keringat bisa nggak? Nah, untuk keringat, sampai saat ini dibilang tidak menjadi sarana penularan. Begitu juga dengan air mata, kencing, kotoran, gitu loh. Memang penelitian memang pernah ada yang ditemukan virus dalam kotorannya, tapi sampai saat ini WHO belum menetapkan bahwa kotoran manusia itu bisa jadi penularan. Toh juga ini akan makin menguatkan masyarakat kan, bahwa kalau kita habis menggunakan WC umum atau maksudnya kita berada di tempat-tempat umum, kita harus sering cuci tangan, apalagi kalau misalnya dari WC ya kan, kita harus sering cuci tangan. Jadi itu buat memutus rantai penularannya. Nah, terus kalau kita udah tahu nih, dia menularnya lewat droplet, jadi selain cuci tangan, jaga jarak, terus kita harus ingat etika batuk dan bersin yang sudah dipublish sama Kemenkes. Jadi kalau kita batuk atau bersin, sebaiknya kita menutup dengan tangan atau dengan tisu. Nah, tisu itu harus segera kita buang tempat sampah. Kalau kita nggak pakai tisu, misalnya kita pakai tangan, harus segera cuci tangan. Atau sebaiknya lagi adalah ketika kita batuk atau bersin, kita menutup dengan siku. Kita seperti ini ya. Karena kalau dengan tangan kan kadang susah ya. Misalnya kita tempat umum, kita nggak sempat cuci tangan. Jadi harus seperti ini kalau ketika kita batuk atau bersin. Kemudian ya pastilah stay at home. Jangan keluyuran gitu. Dengan kita stay at home, otomatis kita terhindar. Jadi, cuman ini kan kita, saya sih terus terang cukup perhatikan isu ini sejak mulai diumumkan kan. Nah, cuman kan ada sebagian orang yang memang harus tetap bekerja nih, tetap harus keluar. Nah, itu gimana sarannya? Untuk yang terpaksa keluar rumah, ingat harus selalu jaga jarak, minimal 1 meter. Pakai masker, paling penting. Pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya kita di tempat umum, misalnya di kereta gitu, kita kan nggak mungkin kan cuci tangan dengan air sabun ya. Itu disitulah gunanya kita selalu bawa hand sanitizer. Tapi kalau misalnya kita hanya di rumah aja, ada wastafel dan air bersih ya, tetap lebih baik kita cuci tangan dengan air bersih. Jadi yang paling bagus air bersih dan sabun ya sebenarnya. Ya.
Itu Jadi untung bagus. juga di beberapa tempat umum kayak saya lihat di beberapa MRT ada udah mulai disediain tuh di trotoar-trotoar tempat cuci tangan, ada inisiatif dari warga juga yang nyediain kayak gitu-gitu. Ya. Itu sangat-sangat dihargai ya. Mm. Oke. Nah, berarti ini stay ya intinya kan ini kita di rumah aja, ambil jarak, jaga jarak. Habis itu, nah apalagi ya? Apa kita harus hindari tempat-tempat tertentu mungkin yang kayak gimana tuh tempat-tempat yang kita mesti hindari? Jelas. Jadi itulah gunanya pemerintah kan juga mereka kan mempublish kan zona-zona merah COVID. Sebenarnya ada sih di pemerintah sudah mempublish. Nah itu sebenarnya gunanya. Jadi salah satu untuk mencegah COVID ya hindarilah hotspot atau red zone COVID-19. Kita kalau misalnya kita udah tahu di situ banyak penderita COVID-19 ya hindarilah daerah tersebut. Seperti waktu dulu seperti ketika belum masuk ke Indonesia, ketika itu adanya di Wuhan ya, kita hindarin jangan ke Wuhan ya kan. Nah, tapi sekarang sejak Indonesia sudah terjadi transmisi lokal, artinya kita nggak perlu keluar negeri lagi, kita tinggal di Jakarta aja udah bisa kena COVID gitu loh. Jadi ya misalnya orang-orang misalnya dari Flores ya janganlah main-main ke Jakarta di saat-saat seperti ini kan, karena ini sekarang sedang menjadi red zone COVID-19 gitu. Nah, apa sih sebenarnya kita yang mesti bisa berpartisipasi untuk mempercepat landainya kurva ini? Kita sebagai ya individu nih apa aja sebagai individu atau rumah-rumah masing-masing nih orang-orang kita bisa ngelakuin apa sebenarnya? Nah, sebenarnya ya, di rumah aja ada apa itu apalagi selain kita bisa lakukan? Ya, selain di rumah aja, terus misalnya kita timbul gejala, misalnya batuk, pilek, sakit tenggorokan, sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter. Jangan pernah ketika kita ada gejala kita anggap pasti bukan COVID, terus kita keluyuran kemana-mana, kita nyebarin kemana-mana virusnya, ya kan? Ketika kita memeriksakan diri, kita bisa tahu, oh ini kita COVID, nanti kita pasien tersebut akan dikasih protokol bagaimana caranya dia isolasi diri di rumah seperti itu. Kemudian ingat untuk selalu memakai masker dan juga salah satu cara untuk memutus rantai penularan selain tinggal di rumah adalah sering-sering cuci tangan. Dan gini, yang sering terjadi di Indonesia tuh kan kalau misalnya orang terkena COVID-19 terus kita langsung menstigma pasien tersebut kan. Jadi di situ membuat orang itu trauma untuk rumah sakit. Jadi mereka akan diam di rumah padahal semakin cepat orang tersebut diobatin, kita akan semakin cepat juga pandemi ini kita bisa hentikan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bersikap stigma, kita mengisolasi orang-orang seperti itu kan, akhirnya orang takut ke dokter, akhirnya makin banyak lah mewabah lagi di masyarakat seperti itu. So, mungkin kita ada beberapa pertanyaan kita coba jawab ya dulu sambil kita nyambung ke kenapa orang yang rentan seperti penderita diabetes dan usia lansia? Kalau orang diabetes itu kan diabetes itu seperti peradangan ringan dalam tubuh yang udah menahun gitu loh. Orang-orang dengan diabetes mereka itu rentan terhadap apapun, seperti misalnya terhadap TBC, terhadap misalnya infeksi kuman. Jadi ingat aja, gula darah yang manis, kuman akan senang di situ. Makanya orang-orang kalau sebenarnya tidak semua diabetes ya, sebenarnya diabetes yang tidak terkontrol, mereka lebih rentan. Tapi kalau misalnya diabetes terkontrol, itu lebih mudah, lebih outcome-nya lebih bagus gitu loh, dibandingkan yang gula darahnya tidak terkontrol. Saya bukan cuma COVID ya Pak Arif. Jadi misalnya contoh, orang diabetes ada luka di kakinya. Kalau misalnya gula darahnya tidak terkontrol, itu lukanya akan susah sembuh kan? Betul, iya. Tapi kalau misalnya orang diabetes dengan gula darah yang terkontrol, pasti lukanya akan lebih cepat sembuh. Itu aja gampangnya. Jadi sebenarnya orang diabetes, misalkan ini salah satu aja ya, diabetes kena COVID, dengan ada COVID makin diperparah, begitu ya sebenarnya? Iya, jadi gula darahnya, misalnya orang udah kena COVID, orang diabetes kena COVID, itu biasanya gula darahnya juga jadi susah terkontrol. Makanya, tapi ini sih mungkin nggak cocok buat awam ya, tapi biasanya kalau misalnya dia diabetes kena COVID, itu obat-obat minumnya pun kita ganti sama insulin sih. Oke. Tergantung keparahan penyakit lah. Jadi benar-benar secepatnya kuratif ininya ya, si pasien ya? Iya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Intan 4710. Anak kecil bisa kena nggak? Bisa. Nah, kalau kena bisa jadi parah juga gitu. Karena kan selama ini ada semacam mitos bahwa anak kecil kayaknya cuma jadi
orang tanpa Carrier. gejala, carrier doang gitu, nggak bisa sakit. Nah, ini gimana? Nah, itu sebenarnya sebenarnya tapi kalau saya kan sebenarnya dokter penyakit dalam. Penyakit dalam kita lebih banyak menangani pasien dewasa ya. Kalau anak kecil kan ke dokter spesialis anak. Cuman anak-anak itu memang mereka lebih banyak jadi carrier. Justru menurut saya carrier itu lebih bahaya karena mereka dianggap gak sakit kan, terus mereka akan pergi ketemu nenek kakeknya, di mana nenek kakek ini kan termasuk golongan lansia yang kita anggap rentan, ya kan? Nah, di situ sebenarnya lebih berbahaya karena akan semakin susah mengontrol virus ini. Karena kita nggak tahu bahwa anak ini sebenarnya carrier gitu loh. Lebih Gitu. karena imunitasnya lebih bagus atau apa penyebabnya? Bisa jadi. Kalau Bisa orang jadi. dewasa kan dia otomatis penyakitnya udah banyak kan. Misalnya dia obes atau ada penyakit darah tinggi, diabetes, gagal ginjal, nah seperti itu. Dok, apakah ada makanan atau makanan atau minuman tertentu yang bisa membantu untuk meningkatkan imun sistem secara alamiah? Dari Oke. Sylvia dulu. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau kalau pasien tuh kan suka gimana ya, kalau merasa kalau dia sudah minum vitamin terus akhirnya sekejap jadi imun, padahal kan nggak seperti itu kan. Ini kan proses yang panjang gitu loh. Bukan berarti kita minum vitamin 3 hari terus kita langsung sehat gitu kan, enggak. Jadi ini tergantung bagaimana pola hidup kita dari sebelumnya, apakah kita sering berjemur, apa kita makannya teratur apa enggak, maksudnya makan bergizi gitu loh. Nah, sebenarnya makanan-makanan yang disarankan sebenarnya sih kalau spesifik sih tidak ada, paling disarankan makan banyak vitamin yang berasal dari sayur, buah gitu. Karena sayur dan buah itu selain banyak vitamin, itu kan juga mengandung probiotik. Probiotik yang juga bisa mendukung sistem imunitas kita gitu. Betul. Ya, Kalau dan sayur sih ya, tidak ada yang spesifik. betul. Oke, oke. So, jadi kita pokoknya ya menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan makanan bergizi, tidur cukup, olahraga yang cukup, bisa indoor juga kan olahraga, ya kan? Gitu. Jadi nggak usah Berpikiran positif. Ya, betul berpikiran positif. ya, Ya. betul.